Drop it. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Walau masih dalam keadaan PJJ, kita harus tetap semangat. Nah, pada video kali ini kita memasuki subtema 3 pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 1-6 dengan muatan bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar terkait dengan menentukan ide pokok di dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Tentunya anak-anak pasti tahu dong, setiap paragraf seperti di video sebelumnya pasti memiliki ide pokok yang berbeda. Nah, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Ingat ya, bahwa di setiap paragraf pasti ada ide pokok. Nah, dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Nah, kamu juga dapat anak-anak menentukan ide pokok dari gambar. Bagaimana caranya ya? Nah, caranya menentukan ide pokok dari gambar. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Yang kedua, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Nah, jadi kalau ada gambar, kamu juga bisa menentukan ide pokoknya. Tidak hanya dari teks. Nah, bagaimana cara menuliskan ide pokok dari teks? Ayo, ingat kembali bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ayo, ide pokok itu ada di mana saja? Iya, betul sekali. Ide pokok dapat ditemukan di awal, di tengah, di akhir, atau awal dan akhir. Ya, jadi kamu harus hati-hati menentukannya, bisa ada di awal, di akhir, atau awal dan akhir. Nah, menuliskan ide pokok dari teks dapat juga loh menggunakan diagram pohon. Nah, ayo berlatihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon. Nah, ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Nah, tentunya untuk saat ini, anak-anak pasti sebelumnya menentukan ide pokok menggunakan tabel. Nah, kalau mau dikreasikan dengan diagram pohon atau dalam bentuk pohon, boleh juga. Tapi ingat, sekali lagi bahwa ide pokok berada di setiap paragraf. Nah, selain itu, menuliskan ide pokok bisa juga didapat dari artikel ilmiah. Nah, tuh kamu dapat juga membuat ide pokok dari artikel. Nah, jadi selain dari teks buku bacaan atau dari bacaan-bacaan tentang cerita anak, cerita tentang rakyat, bisa juga dapat dari artikel-artikel, bisa dari artikel koran, artikel media cetak atau dari media online. Nah, itu kamu bisa juga membuat ide pokok. Nah, coba kamu cari artikel dari mana saja dan kamu cari ide pokok dari setiap paragrafnya. Ingat dan ingat. Sekali lagi diingatkan bahwa selain ide pokok dicari dari sebuah artikel, ide pokok bisa juga untuk membuat cerita pendek. Nah, jadi cerita pendek juga bisa didapat dari ide pokok. Nah, jadi dari ide pokok yang kamu dapat, kamu bisa loh membuat cerita pendek sesuai dengan imajinasi kamu.
Nah, bagaimana ya langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok? Ada 6 langkah. Yang pertama, tentukan dulu topik cerita yang akan dibuat. Ya, kamu tentukan dulu nih topik ceritanya apa ya. Baru kamu tentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Kira-kira ide pokok di setiap paragraf itu apa? Sehingga dari ide pokok yang bisa kamu kembangkan di setiap paragraf, kamu membuat kalimat utamanya. Nah, lalu dilanjutkan, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Atau bisa dikatakan kalimat penjelas. Ayo, kalimat utama, kalimat penjelas ada loh di video sebelumnya. Jadi kalau kamu lupa silakan dicek kembali ya. Nah, untuk merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Nah, namun kalau kamu membuat sebuah cerita tidak boleh asal. Karena kenapa? Kamu harus memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Nah, jadi selain kamu mencari ide pokok dari sebuah cerita, paragraf, dari artikel, buku bacaan, ternyata kamu juga bisa membuat cerita pendek dengan kamu sendiri yang menentukan ide pokoknya. Ayo, sekian video pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu semua ya anak-anak. Pada hari ini sekali lagi diingatkan, pembahasan video ini terkait dengan tema 1, subtema 3, pembelajaran 1-6 dengan muatan materi bahasa Indonesia. Terus jaga kesehatan ya, dan jaga juga protokol kesehatan. Dan ingat, tuntaskan penugasan yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru kamu. Oke, cukup sekian sampai di sini. Kita akan berjumpa kembali. Dadah.